Yang dukanya itu yang paling tersona ada Pak ketika orang menyumbang suara ndak masuk. Awak tekan mata awak lo disalah nih. Itu yang paling. Lo sekali pemisah jadi galak ya. Jadi awak main awak lah yang awak main suara nambah yang awak lo disalah nih itu. Itu yang paling karena ini rasa perasaan awak pemisah. Cahaya bulan antara sulwa di tangan hadiah campakan. Kironya bulan dalam awan hadiah tagama. Ini tiba sasaran kadiri dan kini sadang hadiah rangoi. Sayangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersobok balik kita di podcast Kabar Rantau. Hari ini kita telah kedatangan seorang arranger musik Minang yang sudah sangat terkenal, pencipta lagu Minang dan player. Kita sapalah beliau N. Jailani. Bah kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ari. Alhamdulillah, terima kasih banyak Allah sampai di studio kami. Di Kiniko kita di podcast Kabar Rantau cerita-cerita lama, cerita ringan tentang perjalanan karir N. Jailani. Siap Pak. N. Jailani itu nama asli di kamp dari KT itu begini. Indah Pak Ari itu nama asli itu Yuhendra soalnya. Nama asli Yuhendra. Jadi Jailani itu awak ambil ada sosok Syekh yang awak kagumi itu. Iya. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya. Gironya tu mah jadi. Iya, jadi awak lakukan di nama itu belakangnya. Jadi nama aslinya adalah Yuhendra. Ya. Itulah. Sanak podcast Kabar Rantau kerana nama aslinya N. Jailani. Jadi kalau ancar lihat memang kacamata ku ya warna kalau ciri khas gitu kayak. Iko awak dek pengantuk apa dia jadi. Jadi kalau serangan itu nampak mana orang ngantuk-ngantuk kan. Jadi N. Jailani di mana kampung asli? Asli Gasan. Gasan masuk Agam. Agam. Di mana kampung keteknya tu? Tiku. Oh Tiku. Jadi asli Tiku Maya. Jadi perjalanan dari kampung ya, memang asli lahir di Tiku atau nyata? Awak lahir di Padang Kota. Di Padang Kota. Ya. Jadi lahir keluarga lah tetap di Padang Kota, bukan di Tiku. Ya, di Padang Kota menetap. Sekolah dari SD, SMA sampai kuliah. Kuliah dah sampai SMA ya Pak. Sampai SMA. Ya. Bakulah bisa masuk ke dunia seni kau tadinya. Itu memang hobi Pak.
Itu hobi. Jadi orang menonton organ kan di Mungko biasa. Iya. Awak nonton organ di belakang pemainnya tuh. Mencari orang main organ gitu. Dia acuk suku mencari organ. Iya, Iya. Oh itu asalnya. Asal. Tapi di kampung lah model tujuh, memang dari kampung. Iya, dari mulai awal itu dari sejak 1 SMP Pak Ri. Oh itu kelas Ya, 1 SMP. 1 SMP itu awak lah mulai bergairah untuk main organ loh. Iya. Jadi awak pelajari terus. Jadi kalau dulu ada keyboard Yamaha ketek tu, itu yang bisa nyebali dari orang tua ya kan. Itulah baraja-raja itu. Baraja-raja. Pertama manggung kelas bara itu di umur bara itu. Umur 3 SMP kalau 1 SMA mah Pak. Kelas 1 SMA lah manggung surang lah player Itu perdana manggung perdana di mana masingnya di Benteng for the Cock. Benteng for the Cock tinggi. Tinggi. Alhamdulillah. Iya. Jadi itulah kesan pertama ya. Dari situlah mulai berangkat sampai berjalanan waktu gitu loh. Iya. Baru sampai ke Jakarta gitu. Memang ke Jakarta dulu langsung atau kampung daerah lain dulu enggak? Ya, jadi dari pandai main organ di Padang tuh Pak langsung awak ke Batam. Oh ke Batam. Di Batam awak kerajo dulu. Jadi dia mencari situasi di Batam tuh kan. Iya. Kurang pemain organ. Yalah awak main lah. Oh dia ada pengalaman di kampung ya. Iya. Masih mulai jadi organ pemain organ dia. Siap tuh dari Batam balik ke Padang, dari Padang baru ke Jakarta. Gitu loh. Jadi nah di Baralamu di Batam gitu. Awak 3 balik tahun Pak. Oh itu lama ya. Alhamdulillah ya. Jadi menetap di Jakarta aku baru sampai di Jakarta tahun barat 2005 balik. Oh 2005 tahun yang lewat. Jadi pertama ke Jakarta ya. Apa langsung jadi player langsung atau apa? Ya kebetulan langkah suku kecil orang Pak. Iya. Tiba di situ pas ada acara lo itu tuh di Taman Mini acara for kami. Oh, acara for kami. Kebetulan awak dapat tugas sebagai salah satu pengiring di acara itu. Situlah. Dia orang cepet tahu tuh. Oh, di situlah memperkenalkan diri. Ya. Nah, nama Jailani ku lah didapat di Jakarta atau memang dari kampung? Alah dari Batam dulu Pak. Oh di Batam dapat Bu. Alhamdulillah. Ya kalau saya lihat kini kos nama Jailani player saya tak kenal. Di acara-acara Minang sangat luar biasa terkenal gitu loh. Jadi salamu lah masuk ke dunia seni. Iko nan bayiriang ini penyanyi Minang siapa? Insya Allah lah saudara lah Pak kecuali yang lah meninggal mau ya. Jadi berarti lah sadualah lah bayiriang ya. Insya Allah Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Sempat buat album tak kalau untuk player ke bahasa? Oh enggak sempat Pak. Tak sempat. Enggak. Kok rencana akan buat album Pak? Oh itu. Jadi rencana albumnya rencana tu. Apa rencana ya? Temanya Minang je Pak. Oh tema Minang. Tema tetap Minang. Jadi seluruh arrangernya awak ciptaan awak, musik awak, mixing awak seorang operator awak seorang makan tabu yo sertifikat ya Pak. Luar biasa. Ya alhamdulillah ya. Baliklah ke situ mundur sedikit. Situasi katakan pandemi. Iya. Bah mensiasatinya ada kataukah ada bisnis pula ke Batang tu bah. Orang awak mah bisa ngomong kau ngalih kau ake kan gitu loh. Iya mensiasatinya tambah rajin awak mengingat Tuhan deh Pak. Ya, letakkan dengan penyuani lah ya. Siap tu adalah karajo proyek dari kawan-kawan membuat misalnya musik untuk cover lagu gitu. Iya. Nah itu. Siapa tu salah satu je siapa yang dah dibuat yang terakhir Elektri Caniago. Iya. Itu dibuat yang terakhir. Ferdi Pasang. Oh Ferdi Pasang. Ya. Jailani. Lewat keluarga. Allah Pak. Tahun berapa keluarga? 2009. Iya. Lah orang anak ini. Dua Pak, sepasang. Alhamdulillah. Dan rumah di Jakarta atau di kampung? Di Jakarta. Di Jakarta. Sana mau itu. Leni Paslah Pak. Oh, nah penyanyi itu ya.
Awak ya. Alhamdulillah lah ya. Jadi rencana ke depan kamu buat single album. Single ya. Urang ke urang saya Pak awak maju lagi. Jadi kan jadi penyanyi mah. Itulah dicebol oleh Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bocorannya. Jadi pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu apa judul lagunya. Cup segetik ya kemauannya. Apa judul lagu itu? Lagu kalau dia judul lagi doh Pak. Coba lah. Lirik segetik guys. Liriknya ya. Apa bocoran mesti enak. Lupa beko sih di video saya awak tonton dulu Pak. Oh begitu. Jadi lu bisa diapun ya. Jadi memang jadi dicari di mana nanti di YouTube. Di YouTube Angelani nanti Pak. Nama YouTube-nya apa? Angelani Channel. Angelani Channel ya. Channel. Rencana kapan untuk di secepatnya tuh Pak? Secepatnya kalau jadi pemirsa pengen tahu secepat itu tunggu aku tiba-tiba. Iya tunggu sih lah pemirsa aman tuh. Alhamdulillah. Jadi belah cerita panjang selama jadi player lah kah? Apa suka duka yang ada Islamu? Kalau buka yang duka aja lah dulu mungkin pemirsa podcast pengen tahu. Yang dukanya itu yang paling tersona doa Pak ketika orang menyumbang suara nak masuk. Awak tekan mata awak lo disalah nih. Itu yang paling sekali pemirsa jadi galak. Jadi awak main awak lah yang awak main suara ni baliang awak lo disalah nih. Itu yang paling karena rasa perasaan awak pemirsa. Itu luar biasa mana. Ada lagi apa lagi kira itu? Yang lain mungkin ketika awak diundang waktu itu di salah satu daerah lah. Iya. Allah awak diundang awak lo bayar seorang itu mungkin ya Pak. Itu loh. Luar biasa itu. Iku jadi pedoman kok. Jadi share kamu undang bisa go coba nada sahabat kalau. Jadi dari tadi cari pakai kacamata. Cucu buka kacamata kok. Pemirsa pengen tahu. Tidak kau kacamata baan sebenarnya udah Angelani. Lain apa rasanya. Alhamdulillah juga gagal udah kayak ini. Jadi itulah duka-duka yang duka ya Pak. Nah lain apa selain itu? Apa ya? Yang selebihnya mungkin banyak sukanya lah Pak. Oh alhamdulillah. Sukanya. Daripada duka itu istilahnya Pak jadikan itu untuk hiburan saja. Untuk hiburan. Iya. Motivasi untuk semangat lah. Untuk semangat ya. Angelani. Jadi bisa masuk ke dunia seni. Bisa punya nama yang sangat kalau masih tak pakai sampai berarti kan luar biasa lah penghargaan masyarakat kawak kan. Bakat seni aku memang dari ketik emang ada turunan dari keluarga tu Pak. Kayaknya ada Pak dari nenek. Oh ya. Jadi nenek itu nyo saleting sama Eli Kasim. Oh itu. Ya, jadi nyo pemain rabunian dulu kampung awak rabunian namanya pompa-pompa tu. Oh iya. Nama sejenis akordeon lah. Akordeon. Ini pemain itu dulu. Itu betul. Oh, iya. Jadi memang ada lah bakat seni dari turun temurun dari keluarga ya gitu lah jadi arranger lah jadi player kan menciptakan lagu ciptaan lagu kini ku untuk ke depan saya rencana untuk ada untuk Leni pas lah Pak untuk My Wife sendiri itu lah rumah alhamdulillah itu rencana barat rencana itu single atau apa rencana KB ya single Pak rencana tapi ada beberapa sekitar lumayan lah banyak lumayan untuk continue taruh rencana untuk yang kini kau single aku pilih keluar rencana InsyaAllah Januari insyaallah. Tahun besok ya tahun baru wajah baru lagu baru amin ya Allah Rabbil alamin tahun dimudahan saudara amin Angelani jadi lah jauh cerita kita tadi yang berjasa mana bisa sampai karir setinggi ko siapa kira bisa disabik na orangnya gitu. Kalau orang Pak yang berjasa mana itu orang kaya Pak tamu. Orang kaya. Iya. Itu kalau orang. Iya. Jadi kalau orang kaya atau kawan-kawan atau yang lain ada ke disabik? Ada yo cuman supportnya beda ya Pak tapi nak usah disebut namanya cuma supportnya caranya itu di saat datang hujatan darinya itu yang membawa semangat itu ada orangnya di Batam tuh
Oh di Batam. Iya. Sebut nama boleh satu lah. Sagan Pak. Sekarang itu ya. Jadi yang semangat itu selain yang disebut tadi yang tinggal di Batam, siapa lagi? Istri Pak. Istri tercinta dan anak-anak itu. Itu luar biasa lah ya. Itu yang memberi support untuk semangat ya Pak. So semangat bisa bertahan sampai kini kan Sampai persaingan gini, iya. musik Minang di rantau sangat luar biasa saingannya gitu. Itu rencana kami album apalagi kami ciptakan. Tadi kami sampaikan tadi Angelani kan jadi penyanyi pula. Iya. Itu makan tabure udah ini lah baat. Ada Pak, kini zamannya harus semua itu. Jadi main organ surang dan nyanyi surang. Surang. Iya luar biasa. Aduh rencana lagunya itu sama jo Leni Paslah. Duet sama Leni Paslah itu. Memang ada rencana Ada duet. rencana. Alhamdulillah gitu. Jadi tunggu saja dosa sana. Jadi kini sangat luar biasa musik-musik dari 2K masuk untuk ke lagu-lagu orang awak gitu lah. Apa tanggapan seorang Angelani? Iya, boleh sih awak mengikuti secara luar, tapi yang adat istiadat itu tetap awak yang mengembangkan, yang harus awak mengenalkan kayak kalau ndak awak tuh sialai kan gitu. Daripada ada tempi budaya awak dek budaya luar. Jadi kalau seandainya ada sebagian orang musik-musik Minang diarahkan ke modernisasi apa pandangannya? Ndak masalah, ndak masalah. Ya. Tapi jangan meninggalkan budaya awak itu. Jangan meninggalkan budaya awak itu sampai lari dari itu. Siap. Angelani, kan musik Minang sangat luar biasa dengan irama yang banyak, yang ada yang tradisional, ada yang pop, ada yang modernisasi kan. Iya. Jadi Angelani apakah pernah main organ, masuk nuansa-nuansa Minang segala macam atau nuansa Minang tradisional, tidak modern tuh Pak? Pernah ya. Pernah. Ciri khasnya Angelani kok kamu kok? Modern kah, tradisional kah, pop gitu loh? Awak tergantung honor sana Pak. Luar biasa. Kalau honor lari ke Minang, awak Minang gitu. Jadi kamu arah di honor itu rencana. Tapi kalau dari hati ketek awak lebih awak ke tradisional. Oh dari hati ketek lebih tradisional. Tradisional. Ada ndak selama kau mengiringi penyanyi-penyanyi nasional yang orang awak yang lah benar-benar punya nama besar? Sultan pernah Pak. Oh Sultan pernah. Kalau penyanyi nasional Ernie Johan pernah Pak. Oh Ernie Johan. Lah nasional mana itu lagu pop dibawa aja atau lagu Minang? Kebetulan waktu itu Ayam dan Lepeh. Awak ya. Alhamdulillah. Jadi lah apa cerita panjang lebar awak tadi. Kok ada di sana awak kini kok kamu undang atau mengajak Angelani untuk menghibur di acaranya, acaranya tu. Okey, Rusana Angelani, nama yang ingin beralih atau ingin mengundang ambo di acara pesta nikahan atau yang lain-lain, boleh hubungi saja kontak di bawah itu nanti. Terima kasih. Angelani, kalau untuk main organ tentu tidak usah diragukan lah kan. Iya, Pak. Apakah masih bisa main selain organ alat musik tradisional Minang apa yang bisa? Bisa Pak, bansi. Oh bansi bisa. Ya. Alhamdulillah. Saluang bisa ya. Sarunai. Alhamdulillah. Jadi kok ada acara mengundang Angelani les paket tuh. Bisa saluang kan? Alhamdulillah gitu kan. Jadi waktu di Kampuang. Iya. Jadi kan di kampung lah mulai main organ segala macam. Dapat panggung pertama tadi kan memang di kampung aja kan? Iya di kampung Pak. Perjalanannya itu tuh ada suka dukanya tuh. Bisa menjadi player itu tuh. Iya kalau suka dukanya itu tadi dulu organku kan mahal Bali Pak. Iya. Mahal jadi apalagi kain 7.000 itu ndak sadar lah orang mungkin bisa beli organ doh. Iya. Sementara awak dari keluarga yang tergolong kurang mampu waktu itu. Iya. Jadi pas istirahat orang tuh diawai organ tuh langsung nih orang tuh. Jadi awai organ tuh beko rusak organ tuh itu. Jadi memang kegigihan sih Pak. Gigih lah. Jadi itulah anak muda kini kok kemarin tahu juga gigih itulah ya. Ataupun di kampung gigih itulah ya. Iya. Kau contohnya gigih, alhamdulillah gini kan. Alhamdulillah ya.
Jadi di Jakarta sampai di Jakarta bisa sampai di perjalanan ke titik gini kok duka-duka yang dihadapi selama kok. Suka dukanya banyak ya Pak. Dari awal itu pas tiba tuh memang dari nol warna kami gitu. Iya. Bahkan lalu saya pakai kasur saya cik kan. Dari situ udah dikenal orang Bali Organ. Iya. Kok Bali Organ kok dari Tibuk Selamo kok di Jakarta. Di Jakarta. Oh itu baik-baik. Iya, dari nol Pak. Iya. Dari nol. Jadi dapat PT Bali Organ cicil tumpun PT Bali ya. Bali motor. Iya. Dapat lo PT Bali baru beli kasur. Iya. Kasur. Biasa. Iya. Satu dapat lo PT alhamdulillah baru 1 kilo, baru beli oto. Alhamdulillah itulah. Ini memang dari nol warna Pak. Jadi waktu berumah tangga Jo kan kalau tadi sampai ini paslah seorang sama-sama seniman Minang Jo. Perjalanan di itu tamunya kok lah di Jakarta atau memang lah di kampung tuh Pak? Di Batam dulu Pak. Oh di Batam. Ya, jadi ceritanya tuh Leni ko nyusul dulu 10 artis Minang waktu itu masuk Maneko Zalmon. Iya. Si itu ya. Kok banyak lah Pak gitu. Salah satunya Leni. Nah, Bos Sobok di situ. Oh di situ. Setelah itu Bos Sobok di sini tuh lah sekian lama Wak lah lupa nak tahu Wak terkena wajah Leni dah. Iya. Masuk telepon Leni ko kawak Wak sendiri lah lupanya ko. Iya. Tu tanya selain kemana nama lelaki tindak je lah. Anaknya nombor lah ya cik. Tu lelaki lah ya. Ni dah pernah jumpa siap tu Pak. Bahkan awak sebut di bandara tu pakai baju aja gitu. Oh jadi pertemuan tu telah sekian lama. Iya. Jadi itu langsung menikah tu Pak? Langsung nikah. 3 bulan prosesnya langsung nikah aja. Padahal awak nak kenal, nak ada pacaran, nak ada kenal gitu lah. Darahnya. Luar biasa lah ya. Iya. Dek ni itu ni elok untuk rumah tangga. Alhamdulillah. Hasil sepasang gini kan. Hasil sepasang ini. Jadi luar biasa lah perjalanan hidup Enjailani. Yang ada kamu tambahan untuk terakhir, apa saran masukan untuk anak-anak muda kini? Luar biasa. Tentu pengen tak deknya menonton gini ke podcast kabar atau seorang player yang terkenal mana di dunia musik Minang. Apa saran dan masukannya? Sarannya sungguh-sungguhlah menghadapi satu pekerjaan itu Pak. Kerjakanlah segala sesuatu itu dari hati gitu. Karena kalau kerjaan dari hati itu hasilnya akan maksimal. Yang penting jangan ada dusta di antara kita lah pokoknya. Jadi tidak ada dusta di antara jujur sama naik. Itulah ya. Hasil tidak akan menipu lah ya. Hasil tidak akan menipu. Siap. Enjailani sia rasa-rasanya kawan akan ditantang siko bisa duduk di podcast ko baca cerita lo tentang pengalaman ni sia kira. Sia kira. Kok ada kawan gitu. Yang player juga Pak. Player lah. Atau ada penyanyi lo kok kira? Yal Puma kali Pak. Yal Puma. Yal Puma. Okay. Jadi mudah-mudahan udah Yal Puma bisa lo hadir di podcast Kabar Rantau. InsyaAllah mohon beliau ada waktu nanti. Oke, Enjailani terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan berkah podcast cerita-cerita ringan kita kok dan bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.